Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Begitu perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beriman dari kalangan umatnya. Orang yang beriman itu, permisalan Nabi adalah ibarat sebuah bangunan. Mulai dari pondasi, tiang, dinding, atap, itu semuanya adalah satu kesatuan yang saling mengokohkan, yang saling mengingatkan, yang saling bersatu, sehingga jadilah sebuah bangunan yang baik, yang indah, yang enak dipandang oleh mata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hadis tersebut menggambarkan bahwa umat Islam itu antara satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat dan menyempurnakan. Kedudukan dan fungsi orang-orang beriman itu adalah saling memperkokoh, saling memperkuat sahabatnya yang lain. Sehingga ciri orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menguatkan saudaranya, orang yang memberikan motivasi dan dorongan serta dukungan kepada saudaranya. Itu tanda iman. Kalau ada orang-orang yang beriman yang saling menjatuhkan, saling menzalimi,
dan mencela saudaranya, itu tanda keimanannya itu dipertanyakan di dalam Islam. Yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang beriman itu ibarat satu bangunan yang keimanannya itu aktif, saling terhubung antara satu dengan yang lain. Makanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah dianggap sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya dengan apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang beriman itu memiliki iman di hatinya, iman yang saling terhubung dengan yang lain. Kalau ada orang-orang yang beriman itu yang terlalu mengedepankan spiritual saja, semua ibadah untuk dirinya, tidak ada hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan lingkungannya, berarti ada kepincangan dalam keimanannya. Ada yang salah pada dirinya. Kenapa? Dia tidak terhubung keimanannya dengan orang lain. Makanya hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita harus introspeksi diri kita. Kalau hanya kita soleh sendiri saja, enggak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan tetangga, bahkan merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, menzaliminya, mengancamnya dengan berbagai macam metode, berarti tanda iman kita tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang beriman itu maka akan memperkokoh dan memperkuat persaudaraan, menjauhi perpecahan, dan saling menguatkan serta saling mendukung antar sesama. Orang mukmin itu keimanan yang ada di hatinya itu terhubung dengan keimanan yang ada pada saudaranya, saling menyatukan, iman yang aktif baik dari segi spiritual maupun sosial kemasyarakatan. Yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang beriman itu dalam rangka berhubungan dengan saudaranya minimal ada 3 tanda yang diberikan gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan mathalul mu'minina, permisalan orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang tadi ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan, maka di hadis yang ini itu lebih spesifik lagi Rasul gambarkan. Orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Dalam hal apa saja yang dia lakukan terhadap sahabatnya yang lain. Yang pertama, fi tawaddihim, dalam saling mencintai. Bagaimana saling mencintai? Bisa kita berikan makna orang yang beriman itu mencintai saudaranya ketika ada karunia dari saudaranya, dia senang dan bahagia. Saling menguatkan, memberikan motivasi, bersyukur terhadap saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudaranya yang sedang ada kelebihan, sedang ada nikmat, dia senang, dia bahagia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menekan saudaranya agar nikmatnya hilang, bukan melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaranya binasa dan tidak mendapatkan nikmat lagi, atau dia tidak mengharapkan apa yang ada pada saudaranya itu. Kan nyo kana saudara kita nyo diberikan kelebihan di Allah,
Nyan langsung tamu gantung. Tidak seperti itu orang yang beriman, tapi dia sayang, dia cinta kepada saudaranya dengan kegembiraan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Sehingga kalau saudaranya memiliki harta yang banyak, dia doakan kepada saudaranya, mudah-mudahan harta yang banyak itu bermanfaat untuk agama. Mudah-mudahan harta yang banyak itu ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepadanya, harta yang banyak itu didapatkan dengan cara yang halal insyaallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua yaitu dalam berkasih sayang. Kalau cinta itu senang kepada kelebihan, kalau sayang kita ibaratkan itu yaitu melakukan sesuatu yang bisa mengurangi beban. Itu tanda sayang kepada saudaranya. Kalau saudaranya sedang dirundung malang, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia peka, ingin membantu menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kesengsaraan yang dia peroleh. Dia saling mendoakan saudaranya lepas dari beban. Kalau saudaranya dirundung malang, ada aibnya yang terbuka, maka dia adalah orang yang pertama yang menutupi aibnya, bukan orang yang pertama mengumbar aibnya melalui media sosial, melalui media-media yang lain. Maka itu bukan tanda kasih sayang kepada saudaranya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang ta'atuf, dalam bidang kepedulian, dalam bidang membantu saudaranya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyayangi saudaranya, dia mencintainya dan membantunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah iman yang sempurna, iman yang dirasakan bagaimana kenikmatan dan kelezatannya. Karena salah satunya kata Nabi SAW, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman ini yaitu an yuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudaranya itu diberikan nikmat, dia bertambah imannya, bertambah ketaatannya, dia senang kepadanya. Tapi kalau saudaranya itu dengan bertambah nikmatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menasihatinya, akan menyayanginya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai nikmatnya itu menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu idza ishtaka minhu 'udhun, apabila ada salah satu dari anggota tubuhnya yang terluka, yang tersakiti, yang memiliki beban yang berat, maka tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasakan penderitaan. Bisa jadi ketika kakinya yang sakit, maka matanya itu akan merasakan dengan mengeluarkan air mata. Pikirannya itu akan gelisah sehingga dia susah untuk tidur. Hatinya itu akan gundah. Kenapa? Karena ada yang sakit dari anggota tubuhnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ini yang diinginkan oleh agama kita, bahwa orang-orang yang beriman itu sekumpulan orang yang saling menyatukan hatinya, menyatukan gerak dan langkahnya, yang insya Allah saling mendukung dalam mencintai, saling sayang dengan mengurangi beban saudaranya, dan saling peduli dengan sesama, sehingga melahirkan sebuah persatuan yang kokoh karena mereka i'tisam bihablillahi jami'ah, yaitu berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang dengan kokoh pada tali agama Allah sehingga mereka bersatu
kuat, persatuan yang tegak. Dan ini adalah tanda-tanda agama yang mulia ini. Karena di antara hakikat agama yang mulia ini yaitu umatnya dari bercerai-berai menjadi bersatu. Umatnya yang tadinya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang saling berperang di kalangan orang Arab, menyatu dengan Islam dan menguasai peradaban dunia. Kalau ada seorang mukmin makin bertambah ilmu agamanya, makin bertambah amalnya, semakin dia bercerai-berai dengan saudaranya, semakin dia berpecah dengan saudaranya, berarti ada kesalahan yang besar dalam dia menambah ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu yang benar dalam Islam, ibadah yang benar dalam Islam melahirkan keimanan yang tinggi yang membuat menyatu teguh di antara sesama muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bangsa kita, daerah kita, kalau dengan iman yang kokoh, menjadi satu bangunan yang kokoh, menjadi satu tubuh, orang-orang yang beriman ini insya Allah akan mudah bagi kita untuk menjadi lebih maju, akan mudah kita untuk menjadi sejahtera, akan mudah kita untuk menguasai dunia, memiliki peradaban yang tinggi. Kalau iman yang kita bangun berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, kalau iman yang ada di hati kita itu akan bisa menyatukan kita. Kalau amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal itu akan lunak jiwa kita untuk mencintai saudara kita, untuk menyayangi mereka dan saling peduli terhadap mereka. Insyaallah di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita akan menjadi mukmin yang bersatu, yang saling mendukung, yang saling menguatkan, yang saling peduli terhadap saudaranya, yang insya Allah itu yang akan membuat kita aman dan sejahtera dalam kehidupan, baik itu di daerah kita atau dalam berbangsa dan bernegara. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah rajin menuju rumah Allah di setiap Jumat yang mulia, mudah-mudahan menujunya kita ke rumah Allah yang mulia ini akan memperbaiki hidup kita, akan memperbaiki iman kita menjadi iman yang membuat kita saling peduli, saling sayang dan cinta kepada saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari mencaci maki, mencari aib saudara kita yang kita bisa mengambil keuntungan dengan itu, atau kita saling merendahkan dan menghina saudara kita yang menjadi saingan kita dalam kerja, dalam status sosial dan lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan jadi orang yang seperti itu. Jangan jadi orang yang punya iman di dada ini, iman yang membuat dirinya saling mencerca saudaranya. Dengan imannya dia saling merendahkan saudaranya. Dengan imannya dia memanfaatkan kelemahan, aib saudaranya itu demi meraup keuntungan. Dan semoga Allah menjadikan dengan kita beragama dengan agama yang mulia ini, beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, yang itu bisa menguatkan kita, mengokohkan persatuan, dan insya Allah kita saling mencintai sebagaimana Rasul inginkan, saling menyayangi sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, dan saling peduli sebagaimana orang-orang Ansar sangat peduli dengan orang Muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده.
اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، لقد فاز المتقون، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.